Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama atnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan anak-anak kami, agar menjadi permata hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan cinta, ridha, dan kasih sayangnya kepada Anda semuanya. Pendidikan anak dalam Islam pada pagi hari ini akan diangkat topik tentang menemani anak-anak dan memilihkan teman untuk anak-anak. Sangat perlu sekali para orang tua, para pendidik agar mereka menemani anak-anaknya atau anak-anak didiknya. Karena pengaruh ketika seseorang itu ikut bermain bersama mereka atau menemani mereka mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam jiwa anak-anak tersebut. Apalagi seseorang itu akan menjadi cermin dari temannya. Kalau para bapak, para ibu, para pendidik menemani anak-anak dan memberikan contoh-contoh yang baik, maka anak-anak akan mendapatkan pendidikan langsung. Karena teman bermainnya itu dijadikan sebagai cermin untuk ditirunya. Demikian pula kalau kita melihat Nabi Muhammad SAW, dalam banyak riwayat beliau sering menemani anak-anak. Pada suatu ketika beliau pernah menemani Abdullah ibnu Abbas yang masih kecil saat itu dan juga merupakan sepupunya sendiri. Yang lalu juga telah dijelaskan bahkan Rasulullah SAW sempat mengajarkan beberapa perkara penting dalam urusan agama. Juga beliau Rasulullah Muhammad SAW menemani anak dari pamannya yang bernama Ja'far. Beliau juga menemani sahabat Anas yang masih kecil saat itu. Kalau kita lihat Rasulullah SAW ketika menemani mereka, berjalan-jalan dengan mereka, dengan penuh cinta, kasih sayang, dengan penuh kelemah lembutan. Bahkan ada kalanya anak-anak perlu diajak hadir di pertemuan orang-orang yang sudah besar dengan harapan anak-anak ini dibiasakan untuk mempunyai sifat berani, tidak minder, dan agar supaya pikirannya lebih terasah, perasaannya lebih peka ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang lebih besar pada suatu saat. Dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah Muhammad SAW ketika itu sedang naik di atas seekor kendaraan, seekor kuda. Lalu beliau Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, ihmilu hadza ilayya.
tolong kamu naikkan anak ini kepadaku. Yaitu seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ja'far. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dinaikkan untuk dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diletakkan di depan beliau. Kemudian beliau mengatakan kepada yang lainnya lagi yang bernama Qutham. Qutham ini putra dari sahabat Abbas. Jadi kedua-duanya adalah merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ihmilu hadza ilayya. Kamu naikkan ini kepadaku. Lalu dinaikkan dan dibonceng di belakangnya. Jadi saat itu Rasulullah Muhammad SAW membonceng dua anak kecil yang kedua-duanya adalah merupakan sepupu beliau. Yang satu dibonceng di depan yaitu Abdullah bin Ja'far, yang satu dibonceng di belakang yaitu Qutham ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW itu mengangkat derajat anak-anak dan menemani anak-anak, mengajak bermain anak-anak, karena ini sangat besar pengaruhnya pada jiwa mereka, menjadikan mereka itu mempunyai sifat berani dan tidak minder, dan juga nanti bisa mengambil pelajaran dari para orang tua, dari para pendidiknya. Hal seperti ini juga dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sebagaimana sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga menemani anaknya yang bernama Abdullah ibnu Umar. Kemudian juga sahabat Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menemani putranya yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Dan juga sahabat Az-Zubair menemani putranya yang bernama Abdullah ibnu Zubair. Menemani dan diajak berlatih macam-macam. Kalau saat itu diajak berlatih peperangan dan yang lainnya. Pada intinya membiasakan anak itu supaya kuat dan tidak bermanja-manja. Kadang-kadang perlu diajak oleh orang-orang yang dewasa untuk mengasah kedewasaannya dan kepekaannya. Mereka, para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan bermain-main dengan anak-anak. Karena memang dunia anak-anak adalah dunia bermain. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai Anda semuanya dimanapun Anda berada. Di samping para orang tua, para pendidik menemani anak-anaknya atau anak-anak didiknya, juga wajib untuk memilihkan teman-teman bagi anak-anaknya. Sebagaimana para orang tua diminta agar supaya memberikan kepada anak-anaknya makanan yang halal, benar-benar aman masalah makanan, makanan yang halal, agar supaya dia tumbuh dari yang halal, agar supaya dagingnya berasal dari yang halal, jauh dari yang haram, maka juga para orang tua dituntut agar supaya memberikan kepada anak-anaknya itu teman yang baik. Memilihkan untuk anak-anaknya teman yang baik. Teman berkumpul, teman berjalan-jalan, teman untuk ngobrol, teman bermain, dan yang lainnya. Memilihkan teman-teman yang baik. Terutama zaman sekarang, kebanyakan anak-anak yang mereka itu mungkin kita lihat di jalanan itu nakal dan yang lainnya, biasanya karena para orang tua mungkin sibuk sendiri-sendiri. Bapak sibuk dengan pekerjaannya, ibu juga sibuk ke sana kemari, sehingga anak-anak terbengkalai. Tidak tahu dengan siapa dia harus berteman, akhirnya dia pun berteman dengan teman-teman yang kurang baik, akhirnya dia pun terpengaruh oleh teman-temannya. Mereka-mereka yang ada di dalam penjara-penjara itu karena salah asuh. Orang tuanya sibuk dengan dirinya masing-masing. Bapak pergi ke kantor ketika anak-anak masih belum tidur. Pulang dari kantor ketika anak-anak sudah tidur. Demikian pula ibu, dia jalan-jalan ke mall, ke ziarah ke sana kemari, ke arisan dan yang lainnya. Atau bahkan dia juga seorang wanita karir. Semuanya sibuk, anaknya terbengkalai. Anaknya bingung.
mau ngomong dengan siapa, mau curhat dengan siapa, mau berbuat apa. Akhirnya dia pun salah dalam memilih teman dan dia menjadi korban keluarga yang tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Dia lakukan berbagai macam hal yang melanggar dan pada ujungnya nanti yang dirugikan adalah orang tuanya. Karena orang tua ini perlu memilihkan lingkungan untuk anak-anaknya. Lingkungan ini pengaruhnya sangat besar. Terutama zaman sekarang banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Islam. Pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Jadi para orang tua harus memilihkan untuk anaknya teman. Hati-hati dengan teman yang ini, hati-hati dengan teman yang itu. Kamu kalau bermain dengan yang ini saja, jangan bermain dengan yang itu. Ya, jadi sekarang ini yang perlu kita khawatirkan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sekarang ini banyak sekali menyebar. Kemudian juga pergaulan bebas, laki perempuan tanpa batas. Kemudian juga masalah narkoba. Ini para orang tua perlu sekali memperhatikan anak-anaknya dengan siapa dia harus berteman. Dengan teman-teman yang baik-baik. Sebelum nanti menyesal di kemudian hari. Karena sudah salah, terlanjur anak-anaknya mempunyai teman yang tidak baik, mendapat masukan-masukan yang tidak baik. Dia lakukan berbagai macam pelanggaran, dia lakukan berbagai macam kriminal. Dan akhirnya yang dirugikan adalah orang tua dan semua pihak. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, semoga Allah mencintai, meridhoi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Anda semuanya. Mengenai pergaulan anak-anak yang perlu dipilihkan bergaul yang baik. Saat ini pada bulan Februari biasanya kita menyaksikan di media massa, di mal-mal, di pusat-pusat hiburan, mereka sedang bersibuk riah mengadakan acara yang macam-macam untuk menarik perhatian para remaja. Menggelar acara-acara pesta, perayaan yang bahkan berlangsung sampai larut malam, kadang sampai dini hari. Yang mana semua pesta itu intinya adalah satu, memperingati Valentine's Day atau Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Di sini hubungannya dengan pendidikan anak dalam Islam, kita perlu mengawasi anak kita. Jangan sampai dia nanti ikut-ikutan pada acara seperti itu. Kita pilihkan teman yang baik. Karena hari ini tanggal 13, besok tanggal 14. Itu tanggal 14 Februari biasanya dirayakan Hari Valentine, Hari Kasih Sayang. Saling mengucapkan selamat Hari Valentine, kirim kartu Valentine, kirim bunga, saling menyatakan sayang atau cinta, kemudian juga memakai pakaian yang berwarna pink, dan yang lainnya. Itu biasanya banyak dilakukan oleh para ABG, kemudian juga para remaja putri muslimah. Yang semua ini disebabkan penyakit ikut-ikutan dan mengekor budaya barat. Dan juga tentu saja pengaruh dari media massa, baik cetak ataupun elektronik. Dan subhanallah, ternyata yang ikut-ikutan bukan anak-anak saja, para orang tua pun turut ikut larut di dalam perayaan-perayaan, yang mana Valentine Day ini adalah ujung-ujungnya mengenang seorang pendeta yang bernama Saint Valentine atau Santo Valentine. Jadi ini perayaan agama lain, perayaan acara-acara keagamaan non-muslim yang berasal dari barat. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, semoga Allah mencintai, meridhoi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Anda. Kita perlu mengawasi anak-anak kita dalam kaitan dengan masalah Valentine ini. Mari kita lihat sejarah tentang Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang ini. Disebutkan sendiri di dalam ensiklopedia Katolik. Ini dari kitab mereka ya, versi mereka sendiri. Di dalam ensiklopedia Katolik disebutkan ada 3 versi tentang Valentine ini. Yang mana versi paling terkenal bahwa Hari Valentine itu adalah kisah
seorang pendeta yang bernama Saint Valentin, yang dia hidup di akhir abad ke-3 Masehi pada zaman Raja Romawi Claudius II. Yang waktu itu tepatnya pada tanggal 14 Februari tahun 270 Masehi, Raja Romawi Kaisar Claudius II ini menghukum mati Saint Valentin karena telah menentang beberapa perintahnya. Waktu itu Raja Claudius II melihat bahwa Saint Valentin mengajak manusia kepada agama Nasrani, lalu diperintahkan agar supaya dia ditangkap, kemudian dibunuh. Itu salah satu versi tentang perayaan Hari Valentin. Kemudian versi yang kedua, saya bacakan versi-versinya agar supaya kita tahu ini benar-benar murni upacara keagamaan non-muslim. Dan ini dari kitab mereka langsung, dari ensiklopedia Katolik. Versi yang kedua, Raja Claudius II memandang para bujangan itu lebih tabah dalam berperang daripada mereka yang telah menikah. Yang mana mereka yang telah menikah itu sebenarnya semenjak semula menolak untuk pergi perang. Lalu Raja Claudius II ini mengeluarkan perintah melarang pernikahan. Nggak boleh nikah. Karena nanti kalau orang nikah nggak berani perang. Kemudian Saint Valentin, dia menentang perintah ini. Dia tentang perintah ini. Dan dia terus mengadakan pernikahan di gereja-gereja sembunyi-sembunyi. Sampai akhirnya hal itu diketahui, lalu Saint Valentin ini dipenjarakan. Di dalam penjara, dia berkenalan dengan putri dari seorang penjaga penjara yang waktu itu sedang terserang penyakit. Kemudian dia mengobati putri itu sampai sembuh dan akhirnya jatuh cinta kepadanya. Sebelum Saint Valentin ini dihukum mati, dia mengirim sebuah kartu yang bertuliskan dari yang tulus cintanya Valentin. Kemudian semua ini terjadi setelah anak tersebut, putri tersebut memeluk agama Nasrani bersama 46 kerabatnya. Jadi sama dengan tadi peringatan tentang seorang pendeta yang bernama Saint Valentin. Kemudian versi yang ketiga. Disebutkan bahwa ketika itu agama Nasrani tersebar di Eropa. Kemudian di salah satu desa terdapat sebuah tradisi Romawi yang menarik perhatian para pendeta. Dalam tradisi itu, para pemuda desa selalu berkumpul setiap pertengahan bulan Februari. Mereka menulis nama-nama gadis desa dan meletakkannya di dalam sebuah kotak. Lalu setiap pemuda mengambil salah satu nama dari kotak tersebut, dan gadis yang namanya keluar akan menjadi kekasihnya sepanjang tahun. Kemudian juga dikirimkan sebuah kartu yang bertuliskan dengan nama Tuhan Ibu, saya mengirimkan kepadamu kartu ini. Lalu berusaha dihilangkan tradisi Romawi ini. Bagaimana cara menghilangkan tradisi Romawi ini? Akhirnya para pendeta itu memutuskan cara menghilangkan tradisi Romawi ini, kata-katanya diganti aja. Dengan nama Tuhan Ibu diganti dengan kata-kata dengan nama pendeta Valentin. Tujuannya mengikat para pemuda dengan agama Nasrani. Walhasil pada intinya, semua versi atau juga versi-versi yang lain mengatakan perayaan Hari Valentin ini adalah merupakan kebudayaan orang Barat dan bahkan upacara keagamaan orang-orang Nasrani. Karena itu kita kaum muslimin perlu memperhatikan masalah ini dengan jeli. Kemudian juga anak-anak kita perhatikan, jangan sampai nanti ketika Hari Valentin ikut-ikutan merayakan Hari Valentin. Kalau dulu mungkin mengirim kartu lebaran, kartu Valentin. Kalau sekarang bisa jadi ngirim SMS, itu sama saja ngirim SMS tentang Valentin. Kemudian juga
memakai baju warna pink. Jadi perlu para bapak, para ibu memperhatikan anaknya besok tanggal 14 pakai baju warna apa. Kalau pakai baju warna pink ditegur aja. Ada apa kalau pakai baju warna pink hari tanggal 14 ini? Jangan ikut-ikutan merayakan acara Valentine. Itu acara keagamaan orang Nasrani, dan kita sebagai orang Islam dilarang ikut-ikutan acara-acara seperti itu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia menjadi golongan dari kaum itu, tasyabbuh. Kita harus menegaskan masalah al-wala wal bara, kepada siapa kita loyal, kita cinta, kita setia, dan kepada siapa kita berlepas diri. Ini upacara keagamaan. Kita baik dengan orang non-muslim itu diwajibkan. Yang penting mereka baik kepada kita baik kepada mereka, sama-sama baiknya. Jadi mereka baik ke kita ya, kita baik ke mereka. Tapi kalau acara keagamaan tidak, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Masing-masing punya keyakinan, jangan dicampur. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan yang benar itu dicampur dengan yang batil. Juga di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Ayat ini tegas sekali, Al-Maidah ayat nomor ke-15. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin kamu, menjadi panutan kamu yang kamu ikuti. Kenapa? Karena sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai panutan, mengikuti mereka, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi pada intinya di sini, para pendengar yang budiman rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai, meridhoi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Anda semuanya. Mari kita para orang tua, para pendidik, kita menemani anak-anak kita, memberikan pelajaran-pelajaran baik kepada anak-anak kita, dan juga memilihkan untuk anak-anak kita teman-teman yang baik. Terutama teman-teman yang diharapkan bisa memperkokoh akidah mereka yang benar. Teman-teman yang tidak merapuhkan akidah mereka, yang menyelamatkan dari pergaulan bebas, yang juga menyelamatkan dari narkoba, dan yang lainnya. Termasuk kaitannya dengan hari Valentine, kita para orang tua harus mengawasi anak-anak kita, memberi masukan kepada mereka. Karena mungkin banyak yang belum tahu bahwa ini acaranya orang Nasrani, diberitahu. Dikira ini pokoknya hari kasih sayang. Padahal dalam Islam itu yang namanya hari kasih sayang tiap hari, bukan setahun sekali. Tiap hari adalah hari kasih sayang. Dan Islam adalah agama kasih sayang. Rahmatan lil alamin. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, pasti yang di langit sayang sama kamu. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Islam agama kasih sayang. Jadi tiap hari ini adalah penuh dengan kasih sayang. Dan juga mari kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Daripada sibuk memperingati acara ini, acara itu, acara Valentine itu. Ya maaf ya, itu mungkin orang-orang yang kurang kesibukan, pengangguran, atau enggak ada kesibukan. Kalau kita punya kesibukan lebih baik, kita pergunakan yang lain yang lebih bermanfaat. Daripada sekedar acara-acara yang sia-sia, tidak ada artinya. Ya itulah mungkin materi yang singkat dari saya tentang pendidikan anak dalam Islam. Perlunya para orang tua menemani anak-anaknya dan juga memilihkan untuk anak-anaknya teman-teman yang baik.
terutama teman-teman yang bisa memperkokoh akidahnya, yang tidak menjadikannya ragu dalam agama, yang tidak membuatnya rapuh dalam akidah. Kemudian juga dalam masalah pergaulan bebas, narkoba, dan yang lainnya. Sekali lagi, banyak di antara anak-anak yang di kemudian hari menjadi anak-anak nakal adalah karena orang tuanya kurang perhatian kepada mereka. Para orang tua, para bapak, para ibu mempunyai kesibukan masing-masing. Akhirnya anaknya terbengkalai, tidak tahu dengan siapa dia harus berbicara, tidak tahu harus curhat kepada siapa, dia bingung. Akhirnya dia menjadi anak yang salah didik, salah asuhan. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada artis yang anaknya masih kecil-kecil. Ternyata di ponselnya didapatkan gambar-gambar atau film-film porno. Padahal masih anak kecil, anak masih usia SD. Kelas 3, kelas 4 SD. Itu dikasih ponsel, HP, dan yang lainnya. Dan subhanallah di dalamnya dilihat ternyata ada video porno. Subhanallah, anak sekecil itu sampai bisa berbuat seperti itu. Kenapa? Ya maaf ya kembali kepada orang tuanya. Ya karena orang tuanya nggak perhatian. Orang tuanya egois. Masing-masing sibuk dengan dirinya, anaknya menjadi korban. Anak menjadi korban. Sehingga kita sering mendengar kata-kata broken home. Ya ada rumah yang hancur. Yang jadi korban lagi-lagi adalah anak. Marilah mulai sekarang kita kerahkan seluruh kemampuan kita untuk anak-anak kita, agar mereka di kemudian hari menjadi anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang menjadikan nama keluarga itu harum, bahkan juga nama bangsa dan agama, insyaallah. Allahumma amin. Ya, Radon Islamiyah, materi tentang mendampingi anak dan memiliki teman-teman yang baik untuk anak. Dan saat ini mitra pendengar setia Radio Islamiyah, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dan sekali lagi kami informasikan Anda bisa kirim SMS untuk mengajukan pertanyaan ke sini di 081233053687. Sekali lagi di 081233053687. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Anda mau tanya, ada salah satu murid Ana di TPG sangat bandel sekali. Malah selama Ana mengajar sudah bersikap sabar sama anak itu. Malah orang tuanya menyuruh Ana mencubit anaknya, tapi Ana tidak tega. Yang Ana tanyakan sekarang ini, ya, bagaimana solusinya Ustaz? Jazakumullah khair dari Mbak Sofi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dari Mbak Sofi ya, tentang salah satu muridnya di TPQ, yang mana murid ini bandel sekali. Dan Masya Allah ibu gurunya sudah berusaha untuk sabar, tapi orang tuanya malah menyuruh supaya anaknya dicubit. Bagaimana ini solusinya? Ya, mengenai mencubit atau memukul anak, kalau kita kembali kepada kajian yang lalu, yaitu bahwasannya dilarang memukul anak apabila anak itu di bawah usia 10 tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika anak itu berusia 7 tahun, dan hendaklah kamu memukul anakmu untuk sholat ketika anak itu berusia 10 tahun. Ini masalah sholat, masalah yang sangat penting saja. Kita tidak boleh memukul kalau di bawah usia 10 tahun. Dan memukulnya pun pukulan yang cinta, pukulan kasih sayang, pukulan mendidik. Pukulan yang tidak sampai menimbulkan bekas, pukulan yang tidak diarahkan ke wajah. Di sini para ulama mengatakan bahwa kita dilarang mukul anak di bawah usia 10 tahun, dilarang. Sholat aja yang paling penting nggak boleh mukul. Apalagi juga mencubit. Dan mencubit itu menimbulkan bekas. Biasanya kalau dicubit itu lantas timbul bekas, warnanya jadi hijau. Ya, kulitnya jadi berubah warna. Jadi dilarang.
Apalagi anak-anak kecil usia 5 tahun, 6 tahun, 7, percuma. Mereka dicubit, dipukul, percuma. Itu hanya menyakiti mereka saja, menjadikan mereka tambah sakit hati kepada gurunya, kepada orang tuanya. Enggak ada faedahnya sama sekali. Jadi lebih baik aja, ya mungkin seandainya mau menghukum dengan hukuman yang lain, mungkin berdiri di depan, seperti itu. Atau dengan cara-cara yang tidak ada kaitannya dengan memukul fisik. Mencubit, memukul, dan sejenisnya sama saja. Menjewer telinga, apalagi menjewer itu jangan sekali-kali. Karena di telinga itu banyak urat-urat. Nanti kalau dijewer bisa putus urat-uratnya, nanti madorotnya lebih besar. Jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya anak itu hendak diberi pelajaran, dihukum, maka carilah hukuman-hukuman yang tidak menyakiti fisiknya. Apalagi sampai menimbulkan bekas di fisiknya. Sambil tentu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan oleh Allah, anak itu dijadikan nurut, mau mendengar nasihat, seperti itu. Semoga Anda istiqomah ketika mengajar di TPQ, dan berbahagialah Anda, karena orang yang mengajar di TPQ itu adalah orang terbaik. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajar Al-Qur'an. Jadi orang terbaik itu adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an, belajar baca, belajar tafsir dan yang lainnya, atau orang yang mengajarkan Al-Qur'an, mengajar baca Qur'an, mengajar hafalan Qur'an, mengajar tafsir Qur'an. Itu terbaik. Jadi Anda termasuk orang terbaik insyaallah. Kemudian juga setiap anak-anak itu baca Qur'an, nanti gurunya dapat kiriman pahala. Tiap anak-anak baca Qur'an, gurunya dapat kiriman pahala. Jadi orang ngajarkan Qur'an itu paling untung. Guru-guru TPQ itu paling untung. Sangat untung sekali mereka. Rasulullah SAW bersabda, Ad-dal 'alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia dapat pahala seperti pelaku kebaikan itu. Jadi kalau seorang guru mengajarkan anaknya baca Qur'an, mulai dari tidak bisa sampai dia bisa, maka setiap anak itu ngaji Qur'an dapat kiriman. Masya Allah. Dulu di sini itu ada seorang guru ngaji Qur'an ya. Dulu belum ada metode macam-macam, metode qiraati, metode iqra, belum ada dulu. Sistemnya manual aja, nulis di papan tulis gitu aja. Yaitu Ustadz Umar Qodah. Ustadz Umar Qodah rahimahullahu taala. Ustadz Umar Qodah ini Masya Allah, beliau ngajarkan Quran itu puluhan tahun. Sampai mulai dari bapak, anak, cucu diajar oleh beliau semuanya. Insya Allah orang-orang sak kecamatan Kelojen ini dulu kebanyakan muridnya beliau. Insya Allah kenal. Ustadz Umar Qodah. Masya Allah, mudah-mudahan beliau sekarang di kuburannya beliau bahagia. Kuburannya oleh Allah diluaskan, diberi penerangan. Karena tiap-tiap semuanya itu baca Quran, Ustadz Umar dapat kiriman insya Allah. Termasuk saya adalah muridnya beliau. Saya dan keluarga semuanya Masya Allah Ustadz Umar Qodah. Dan mudah-mudahan Anda oleh Allah dijadikan istiqomah ngajar Quran. Dan berbahagialah para guru TPQ. Ya, mudah-mudahan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga oleh Allah dijadikan orang yang terbaik, mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya insyaallah. Allahumma amin. Ya. Demikian jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di lingkungan saya sangat rawan sekali. Saya jarang keluar rumah. Anak saya usianya 12 tahun dan 7 tahun. Setelah mengaji, sore pasti minta keluar rumah. Bagaimanakah solusinya? Padahal saya sudah mensiasati membelikan mainan-mainan yang dia sukai. Syukron. Ibu Al-Batul ya. Ya, Ibu Al-Batul. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari Ibu Al-Batul, beliau mengatakan di lingkungannya sana rawan sekali. Di lingkungan sana rawan sekali untuk pergaulannya anak-anak ya, sehingga Ibu Al-Batul jarang keluar. Kemudian juga anaknya sekarang ini umur 12 tahun dan umur 7 tahun. Setelah ngaji, kadang anak-anak itu minta keluar rumah. Bagaimana solusinya? Padahal sudah diberi siasat supaya mainan dalam rumah, diberi mainan, dibelikan mainan. Ya, jadi memang di tempatnya sana itu banyak kemaksiatan.
Ya, ada macam-macam kemaksiatan di sana, di lingkungannya, yang memang sangat berbahaya bagi anak-anak ini. Solusi yang paling baik untuk Ibu Al-Batul dan mereka-mereka yang ada di daerah sana, daerah Kromengan sana, solusi yang paling baik itu dilaporkan aja. Dilaporkan kepada DPRD. Dilaporkan kepada DPRD agar kemaksiatan yang ada di sana, lokalisasi yang ada di tengah masyarakat itu supaya ditutup. Karena lokalisasi tempat pelacuran di tengah masyarakat itu enggak benar. Di semua tempat pun enggak benar, apalagi di tengah-tengah masyarakat. Yang kita khawatirkan adalah anak-anak. Bagaimana kalau anak-anak lihat orang laki perempuan sedang melakukan hal-hal seperti itu, apa enggak rusak nanti akal mereka, pikiran mereka? Dilaporkan aja ke DPRD. Diusahakan maksimal ke MUI, laporkan ke MUI dan yang lainnya. Dan juga diharapkan ormas-ormas Islam bisa memberikan solusi yang terbaik karena mereka punya kekuatan. Seperti itu. Kalau seandainya tidak bisa juga sampai mentok sudah maksimal, maka lebih baik hijrah saja, hijrah. Hijrah meninggalkan tempat itu, cari ke tempat lain. Bumi Allah ini luas. Bumi Allah luas. Karena memang bagaimana kita merasa aman, lingkungan di sana ada lokalisasi. Anak-anak sangat rawan untuk seperti itu. Jadi kalau memang bisa ditutup lokalisasi itu, ditutup dengan kekuatan. Kalau tidak bisa, ya terpaksa solusi terbaik adalah hijrah. Kalau memang mampu untuk hijrah. Kalau nggak mampu hijrah juga, ya sabar, yang banyak berdoa dan banyak sabar ngawasi anak terus. Berdoa terus kepada Allah, mengawasi anak-anak terus, diawasi terus anak-anak. Dan pengawasan nggak boleh lepas terus. Walaupun kita tidak mengekang anak ya, tapi mengawasi anak. Seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang paling baik untuk Ibu Al-Batul dan ibu-ibu yang lain serta kaum muslimin semuanya, terutama yang berada di daerah-daerah yang rawan, yang di sana banyak terjadi kemaksiatan dan juga pergaulan bebas. Insyaallah, Allahumma amin. Demikian jawabannya, semoga cukup memadai jawabannya. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mempunyai seorang anak didik masih TK. Saat dia di sekolah, ia bergaul dengan teman-teman yang baik. Tetapi saat di rumah dia bergaul dengan teman yang kurang baik. Sehingga kadang di sekolah ia melihatkan dampak yang kurang bagus. Kadang bicara kotor. Bila diberitahu dia suka membantah. Saya sudah sering menasihatinya bagaimana cara untuk mengatasinya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mempunyai seorang anak didik ya. Masih di TK. Jadi TK berarti kecil sekali. Berarti usianya itu balita. 5 tahun ke bawah. Kalau di sekolah teman-temannya baik-baik. Tapi kalau di rumah temannya kurang baik. Sehingga terpengaruh oleh temannya. Kalau di sekolahan menjadi kurang bagus. Bicaranya kotor. Suka bantah. Terus bagaimana solusinya ini? Solusinya kalau di sekolah sudah alhamdulillah ya. Temannya baik-baik. Apalagi juga diawasi oleh para guru. Kalau di rumah ya ibu yang ngawasi. Jadi kalau dia main dengan teman yang tidak baik-baik, ya ibu melarangnya. Jadi dilarang jangan bermain dengan si fulan, jangan bermain dengan si fulan, tapi bermainlah dengan si fulan. Jadi pengawasan orang tua ini penting. Kalau seandainya tidak memungkinkan juga, maka diarahkan kepada yang lainnya, diberikan mainan-mainan di rumah supaya dia sibuk di rumahnya. Atau teman yang baik itu diundang ke rumahnya. Jadi kalau ada dia teman baik di kampung, diajak aja, main di rumah aja. Tidak apa-apa, biar mainan di rumah. Kalau ada rezeki, belikan mainan, tidak masalah. Mainan yang positif daripada dia kumpul dengan teman-teman yang tidak baik. Apa mainan yang positif? Ya mungkin dibelikan VCD, film-film anak-anak yang ada unsur-unsur keagamaannya, mendidik, tidak apa-apa. Dia punya kesibukan. Atau juga mungkin diberikan PS, PlayStation, tidak apa-apa. Jadi itu memang dunianya anak, dunia mainan. Yang jelas pokoknya mereka memperhatikan waktu. Jadi kalau ada teman yang baik, ya diajak aja ke rumahnya. Kamu main di rumah aja dengan anak saya. Begitu. Daripada nanti di luar kumpul dengan teman-teman yang tidak baik. Memang pengaruhnya gitu.
Tiba-tiba pulang dia mengucapkan kata-kata ini, kata-kata itu, kata-kata kasar gara-gara temannya. Jadi berarti kalau di rumah ya tanggung jawabnya ibu, diawasi terus dan diberikan alternatif. Jadi Islam ini agama yang bijaksana, kita tidak hanya melarang-melarang saja, tapi diberikan solusi, diberikan alternatif yang baik. Jadi kita menutup satu pintu, tapi kita membuka pintu yang lainnya yang baik-baik. Mudah-mudahan masalah yang ibu hadapi segera oleh Allah Subhanahu wa taala dibantu untuk dimudahkan penyelesaiannya. Allahumma amin. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya saudara yang punya anak kecil. Jika marah dengan seseorang, saudara saya sering melampiaskan kepada anaknya. Saya pernah menasihati kakak saya, tapi malah dimarahi. Bagaimana saran Ustaz? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini mempunyai saudara yang punya anak kecil, yang mana kalau sedang marah, saudaranya itu suka melampiaskan kepada anaknya, anaknya dimarahi. Dan nasihati kakak, tapi malah dimarahi. Nasihati malah dimarahi. Bagaimana Ustaz? Begini aja, solusi yang paling baik, ya kita berikan kepada dia masukan-masukan tentang bagaimana yang semestinya sikap kepada anak-anak itu. Apakah boleh marahi anak seperti itu? Apakah boleh melampiaskan kemarahan kepada anak-anak? Diberitahu aja dia bahwa kewajiban seorang bapak, seorang ibu itu bukan marahi anaknya, tapi mendidik anaknya dengan ikhlas, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Anak ini adalah hamba Allah. Kalau bapak atau ibu marah-marah kepada anaknya tanpa ada alasan, itu berdosa. Berdosa. Bahkan Allah itu nanti akan murka. Allah marah. Allah marah. Allah tidak rela. Apalagi Rasulullah SAW itu kalau ada kaum lemah yang dihina, dicaci, kaum lemah ditindas, Rasulullah juga sangat marah. Jadi diberitahukan, nanti kalau bapak bersikap gitu kepada anak-anaknya, bapak keras kepada anak-anak, Allah bisa lebih keras kepada bapak nanti. Kalau bapak kejam kepada anak-anak, Allah bisa lebih daripada itu kepada bapak nanti. Jadi nanti akan mendapatkan akibatnya. Karena melecehkan anak, memarahi anak tanpa sebab, menjadikan anak sebagai pelampiasan kemarahan, nanti Allah akan marah kepada orang itu. Sebagaimana kata-kata yang sangat masyhur, al-jaza'u min jinsil amal, fakama tadinu tudan. Balasan sama dengan perbuatan. Sebagaimana seseorang itu berbuat, maka dia akan mendapatkan balasan yang seperti itu. Jadi begitu. Jadi jangan sekali-kali melampiaskan marah kepada anak-anak. Karena Allah tidak rela dengan yang seperti itu. Nanti Allah bisa marah kepada orang tuanya. Karena anak bukan hak kita. Anak itu bukan milik kita, milik Allah. Cuma dititipkan kepada kita. Dititipkan kepada kita, kita berikan pendidikan yang terbaik, kita berikan kepada dia yang baik-baik dengan ikhlas. Dan insya Allah Allah memberikan kepada kita kebaikan yang lebih banyak di dunia dan di akhirat insya Allah. Jadi tugas kita adalah memberikan masukan-masukan seperti itu. Setelah diberi masukan-masukan juga, dia tetap saja sudah. Memang hidayah taufik di tangan Allah. Kemampuan kita hanya menyampaikan, menjelaskan, mengajak. Yang merubah nanti itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang penting diberi masukan, insya Allah kalau orang itu berakal sehat, diberi masukan seperti itu, insya Allah dia akan sadar. Sungguh. Orang kalau sampai marah-marah kepada anak tanpa sebab, mukul anak itu sungguh sekali itu orang bodoh. Orang bodoh, orang nggak ngerti apa-apa. Kalau dia orang berakal, nggak akan berbuat seperti itu. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di kampung saya ada satu keluarga Nasrani yang sangat berpengaruh. Setiap ada acara, mereka selalu berhasil menggerakkan hampir seluruh warga, termasuk anak-anak untuk panduan suara. Apa yang harus saya lakukan? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kampungnya ini ada satu keluarga Nasrani yang mempunyai pengaruh besar. Kalau ada acara-acara, dia berhasil menggerakkan seluruh warga, termasuk anak-anak untuk menjadi paduan suara. Yang dilakukan apa? Nah, kalau ada yang seperti ini, kalau memang arahnya kepada kristenisasi, diajak kepada Nasrani, itu dilaporkan aja kepada ormas-ormas yang besar. Dilaporkan, supaya ditindaklanjuti di kemudian hari.
Karena insya Allah banyak ormas-ormas yang peduli kepada masalah-masalah seperti ini. Jadi kita beri masukan kepada warga, hati-hati kita ini dibawa kepada kristenisasi. Kita diajak oleh dia menuju Kristen melalui acara-acara paduan-paduan suara, hati-hati. Kemudian supaya keluarga Nasrani diberi peringatan, tolong jangan dicampur adukkan antara urusannya kampung dengan urusan agama. Anda walaupun punya pengaruh, tolong jangan dibawa orang-orang ini kepada agama Anda. Anda sudah menyalahi aturan. Dan nanti kalau orang-orang marah, masyarakat marah, kalau massa itu bergerak, maka Anda jangan menyalahkan masyarakat. Karena Anda yang memancing. Anda telah membangunkan fitnah yang tidur. Fitnah itu tidur, Anda membangunkan. Jadi begitu. Jadi masyarakat diberi pengertian bahwa ini adalah sudah jelas arahnya dibawa kepada kristenisasi. Kemudian keluarga Nasrani diberi peringatan. Kemudian juga diberi masukan kepada ormas-ormas. Insya Allah di kampung ada ormas kan. Ormas Islam diberi beritahu supaya bergerak. Jangan sampai acara-acara kampung dibawa kepada acara-acara Nasrani. Apalagi kita di Indonesia ini kaum muslimin mayoritas. Seperti itu. Mudah-mudahan ya, Malang, terutama kota Malang terjaga suasana yang kondusif. Jangan sampai ada pihak-pihak yang ngacau. Pihak yang ngacau nanti menimbulkan kekacauan. Kita sudah bersyukur kepada Allah di Malang ini suasananya kondusif. Tapi kalau ada seperti ini ya, di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin, dia menyebarkan kristenisasi. Lah ini nanti bisa menyebabkan kekacauan. Kalau sudah kacau nanti gimana? Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua daripada hal-hal yang bisa mendatangkan murkanya. Allahumma amin. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana mau tanya, bagaimana doanya agar anak didik bisa manut atau taat, tidak nakal lagi? Ana Syamsul dari asrama. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Syamsul ya, dari asrama. Mau tanya tentang doanya agar anak didik bisa manut atau taat, tidak nakal lagi. Ya, kalau doanya banyak. Kalau anak-anak kita sendiri itu di dalam Quran doanya banyak yang lalu sudah sering disebutkan. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 127. Kemudian juga surat Al-Furqan ayat 74 dan yang lainnya sudah sering kita sebutkan ya. Kemudian yang paling bagus doa itu adalah dengan bahasa hati. Anda berdoa, Anda puji-puji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, lalu Anda berdoa dengan bahasa hati. Jadi doa dari hati yang terdalam sambil membayangkan anak itu, doakan ya Allah, berilah dia hidayah, berilah dia petunjuk-Mu ya Allah. Jadikanlah dia itu taat kalau diajak kepada kebaikan, seperti itu. Kalau memang itu yang Anda inginkan, doa. Jadi doa itu yang paling bagus dari hati yang terdalam. Kemudian kita yakin, kita mantap ketika berdoa. Sambil kita membayangkan anak itu mau tunduk, mau patuh ketika diajak kepada kebaikan supaya enggak nakal lagi. Insya Allah. Itu upaya-upaya sambil juga nasihat-nasihat dan upaya-upaya yang lainnya. Selanjutnya, Ustaz Abdullah, saya punya keponakan kelas 3 SD, sifatnya keras kepala dan orang tuanya juga pusing untuk mengarahkan dia. Diajak sholat sering lewat, apalagi kalau sudah nonton film di TV atau main PS. Nah, bagaimana Ustaz cara mengarahkan si anak usia dini agar menyukai tokoh-tokoh Islam dan budaya-budaya Islam? Jazakallahu khairan dari Bakti. Ya. Jadi ini dari Mas Bakti ya, atau Pak Bakti, punya keponakan kelas 3 SD. Keras kepala dan orang tuanya juga pusing untuk mengarahkan dia. Kemudian kalau diajak sholat, sering dia nggak mau, suka nonton TV, suka nonton PS. Bagaimana caranya Ustaz? Agar supaya anak ini menyukai tokoh-tokoh Islam dan budaya-budaya Islam. Ya. Kelas 3 SD ini berarti umurnya kurang lebih 8 tahun. 8 tahun sekitar itu. Ya memang usia anak-anak seperti itu memang kadang suka bermain-main. Dan orang tua tidak masalah memberikan kepada mereka untuk bermain-main, silakan. Tapi ada waktunya, diberi waktu. Ketegasan dari orang tua penting.
kamu saya beri waktu untuk main silakan. Tapi ketika waktu yang lainnya untuk belajar, untuk sholat, silahkan kamu sholat. Kalau kamu tidak mau sholat, saya nanti akan melarang kamu main-main. Nah, jadi orang tua seperti itu. Ada lembutnya, ada kerasnya pada tempatnya nanti. Aku tidak melarang kamu main-main, silahkan. Mau nonton TV selama acaranya itu baik, tidak acara yang melanggar, tidak apa-apa. Tapi kalau waktunya belajar, belajar. Waktunya sholat, sholat. Jadi diajak dia itu mengatur waktu. Kamu mau main PS silahkan, tidak apa-apa. Kamu anak kecil, duniamu dunia main-main. Selama PS-nya itu, PlayStation-nya bukan acara yang, bukan gambar-gambar yang melanggar syariat. Selama mainan yang mubah silahkan. Tapi sambil diberi waktu. Nah kalau waktunya sholat, kamu sholat dulu. Kalau waktunya belajar, kamu belajar. Waktunya istirahat, kamu istirahat. Waktunya makan, kamu makan. Masing-masing ada waktunya. Kalau kamu nanti tidak disiplin, maka nanti akan dilarang kamu tidak boleh main PS lagi. Nah, seperti itu. Insya Allah nanti anak itu akan mau. Karena kita tidak menutup pintu saja, tapi kita memberikan solusi. Boleh, silakan. Kemudian mengenai supaya anak itu senang dengan tokoh-tokoh Islam, budaya-budaya Islam, ya itu perlu cerita. Orang tuanya perlu cerita kepada anak-anak. Kalau mau tidur diceritakan. Jadi orang tua harus banyak membaca. Atau banyak mendengarkan. Sehingga nanti yang kita baca, yang kita dengarkan, kita sampaikan. Sampaikan tentang ini loh Nabi Muhammad seperti ini ceritanya. Nabi Adam itu begini. Kemudian juga para sahabat itu begini. Para imam, Imam Syafi'i itu begini. Cerita. Jadi mau nggak mau orang tua harus banyak baca, banyak belajar. Seperti itu. Atau juga Alhamdulillah ya, sekarang ini di Malang ada televisi, mudah-mudahan televisi Islam. CRTV, itu silakan dicari gelombangnya dan siarannya itu hari-hari ini antara jam 4 sore sampai jam 8 malam. Itu sudah ada. Jadi silakan dicari di UHF, itu nanti ada CRTV. Ya lumayan lah dibandingkan yang lain-lainnya. Acara-acara kartunnya juga kartun yang mengarahkan kepada Islam, tokoh-tokoh Islam. Dibanding yang lainnya lebih bagus. Jadi Alhamdulillah itu solusi juga. Daripada anak kita nonton acara-acara yang tidak baik lainnya, diarahkan kepada nonton itu. Sambil ibu juga memberikan bimbingan. Bimbingan orang tua perlu ketika menyaksikan acara-acara. Jadi itu mudah-mudahan memberikan solusi untuk Anda dan untuk semuanya. Allahumma amin. Demikian jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz yang terhormat, bagaimana cara supaya anak-anak yang masih balita tidak merasa malu di hadapan orang-orang dewasa? Padahal kita sering mengajak mereka ke majelis-majelis zikir atau perkumpulan pengajian. Syukron. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Jadi ini bagaimana caranya supaya anak kita itu tidak malu kalau dia di hadapan orang-orang dewasa. Diajak ke majelis-majelis taklim, diajak ke pengajian dan yang lainnya. Insya Allah nanti materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya nanti. Pertemuan berikutnya insya Allah kita juga akan bahas masalah itu. Mungkin insya Allah yang depan atau yang depannya lagi. Yaitu tentang pentingnya orang tua itu memberikan motivasi kepada anak. Jadi memberikan motivasi seakan-akan orang tua ini selalu mengatakan kepada anak-anak, kamu jangan malu melakukan itu. Kamu harus berani melakukannya, kamu jangan minder. Walaupun bukan dengan kata-kata lisan, tapi dengan perbuatan kita. Perbuatan kita ini seakan-akan mendorong anak, kamu jangan minder, kamu harus berani. Bagaimana cara mengarahkannya? Termasuk juga menyuruh anak untuk berani bicara, berani mengungkapkan isi hatinya. Itu penting peranan para orang tua. Dan itu insya Allah akan kita jelaskan panjang lebar di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti. Tentang pentingnya para orang tua memberikan motivasi kepada anak untuk berani mengungkapkan, berani menceritakan supaya tidak minder. Jadi peranan orang tua itu perlu sekali. Iya, pertanyaan selanjutnya, Ana mau nanya, ketika aku ngajar ada yang bandel, kalau tidak boleh apa ini? Kalau dia nggak boleh. Oh, kalau dia nggak boleh, tapi kalau dia dipukul ya sembuh. Gimana solusinya? Dari khotib. Ya, jadi ini Pak Khotib ini punya anak didik. Kalau bandel itu kalau dipukul
malah nurut. Bagaimana? Iya, dipukul itu dia nurut bukan karena nurut karena kepada Anda, nurut karena takut dengan pukulannya. Dan itu dampaknya tidak bagus. Sehingga kalau tidak ada pukulan dia tidak akan nurut lagi. Jadi dia nurutnya karena dipukul, sakit hati. Dan anak itu jangan dikira tidak paham. Kalau kita mukul anak, diingat-ingat sampai dia. Diingat-ingat sampai besar. Bahkan nanti anak itu besar ingat, ini orang ini dulu pernah mukul saya ini. Saya dulu dipukul sama dia ketika masih kecil. Dan dampaknya kurang bagus. Sudahlah, pukulan tidak menyelesaikan masalah. Umur 10 baru boleh mukul. Dan itu pun bukan pukulan untuk kejam, balas dendam, melampiaskan amarah. Bukan. Pukulan mendidik, pukulan cinta, pukulan kasih sayang. Yang tidak menimbulkan bekas, bukan di wajah, seperti itu. Jadi itu bukan solusi pukulan itu, cari cara-cara yang lainnya saja. Mungkin kalau seandainya dia itu sudah agak besar sedikit, ya dikasih hukuman aja, push up. Ayo kamu push up dulu hukumannya 10 kali. Tidak apa-apa, sehat ya push up. Ayo kamu jumping 10 kali. Ya tidak apa-apa, itu hukuman-hukuman yang tidak menyakiti fisiknya, tapi malah melatih fisiknya. Ayo kamu berdiri di depan. Ya tidak apa-apa, gitu-gitu aja. Karena tugas kita ini kan sabar, mendidik, bukan mukuli. Kalau mukuli ya gampang saja dipukuli. Ya mungkin orang-orang dulu suka mukul karena mereka tidak ngerti. Orang dulu itu ya karena niat baiknya nggak ngerti. Dan subhanallah anak-anak dulu dipukul jadi pinter. Tapi anak sekarang lain. Dan kita sekarang sudah tahu mukul itu tidak boleh. Apalagi anak sekarang kalau dipukul malah nantang. Tidak mau belajar lagi. Seperti itu. Ya, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya perempuan punya tanggung jawab atas kedua orang tua, jadi tulang punggung ekonomi keluarga. Tapi di sisi lain saya ingin keluarga saya sendiri saya didik dengan baik, terutama anak-anak saya, agar hafal Quran. Konsentrasi yang terpecah ini membuat saya khawatir ketika harus berkeluarga. Saya harus bagaimana? Sekarang saya belum menikah, jazakallah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dari seorang wanita, seorang perempuan yang menjadi tulang punggung kedua orang tuanya, terutama dalam hal ekonomi. Tapi masih belum berkeluarga. Dan nanti khawatir kalau harus berkeluarga campur orang tua, nanti nggak bisa didik anak maksimal. Padahal ingin anak-anaknya menjadi hafidz Al-Quran. Terus bagaimana solusinya? Solusinya, Anda tetap berbakti kepada kedua orang tua Anda. Jangan sia-siakan mereka, bantu mereka. Karena kedua orang tua Anda adalah surga di depan mata. Berbahagialah Anda kalau Anda berbakti kepada mereka, bantu mereka. Dan Anda minta doa kepada orang tua. Wahai bapak, wahai ibu, wahai ayah, tolong doakan saya agar saya supaya mendapatkan jodoh yang soleh. Agar supaya di kemudian hari saya mendapatkan keluarga sakinah, mendapatkan mawaddah warahmah. Saya mendapatkan anak-anak yang berbakti kepada kami semuanya. Anak-anak yang menjadi hafidz Quran. Jadi jangan khawatir, insyaallah dengan kebaikan Anda kepada kedua orang tua Anda, dengan keikhlasan Anda kepada kedua orang tua Anda, insyaallah Allah memberikan untuk Anda yang terbaik. Insyaallah, jangan khawatir. Hadapilah kehidupan ini apa adanya, pikirkan hari ini, rencanakan ke depan, tapi tetap berbuat untuk hari ini. Besok kita berbuat untuk besok. Jangan khawatir yang belum terjadi. Rencana baik silahkan, tapi jangan terlalu mikir ke depan. Kerjakan yang sekarang. Orang tua di depan mata. Anda diharapkan mereka, jangan kecewakan mereka. Dan insya Allah kebaikan Anda kepada mereka akan menjadikan Anda bahagia dan sukses di dunia dan di akhirat. Itulah. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Anda mendapatkan jodoh yang soleh, di kemudian hari mendapatkan anak-anak yang berbakti. Allahumma amin. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang saya cintai karena Allah, saya dilahirkan dan dibesarkan di mana Islam sebagai agama minoritas dan sebagian kerabat kami beragama lain, di mana sekarang terkadang mengundang kita dalam acara keagamaan termasuk Valentine Day. Subhanallah, nenek kami mu'alaf dan alhamdulillah kami terlahir sebagai muslim. Sedangkan saudara-saudara kami non-muslim. Sebaiknya kami harus bagaimana? Syukran. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya. Allah memilih Anda menjadi orang Islam, itu adalah nikmat yang sangat besar. Syukuri nikmat itu dan berusaha untuk istiqamah di dalam Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerabat-kerabat Anda yang masih non-muslim, doakan mudah-mudahan mereka mendapat hidayah masuk ke dalam agama Islam agar supaya mereka diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Anda punya sikap kepada mereka harus baik. Selama mereka baik, Anda harus baik. Silaturahim tetap disambung walaupun dengan keluarga yang kafir. Silaturahim tetap disambung, tidak apa-apa. Itu ajaran Islam. Sebagaimana Asma putri Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ketika itu ibunya dalam keadaan kafir datang. Lalu Asma tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh menyambung silaturahim dengan ibunya? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sili ummak." Sambunglah silaturahmimu dengan ibumu. Hubungan Anda dengan mereka yang baik, selama mereka baik, selama mereka tidak melecehkan Islam, tidak menghina Islam, tidak memerangi Islam. Anda baik kepada mereka. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Silakan Anda baca. Mereka baik, kita baik. Allah suka dengan orang-orang yang berlaku adil. Namun baik ini dalam urusan duniawi saja. Bahkan juga di dalam surat Luqman seperti itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tuamu itu kafir, mengajak kamu kepada kafir, jangan taat. Tapi tetap dalam urusan dunia baik. Urusan dunia tetap baik. Jadi Anda tetap baik dengan mereka dalam urusan dunia silaturahim, tapi kalau urusan agama tidak boleh ikut. Lakum dinukum waliyadin. Acara Valentine Day, ya silakan mereka kafir memperingati, silakan, kita tidak usah ikut-ikutan. Kita terangkan aja kepada dia. Ya, saya tidak bisa ikut karena agama saya melarang seperti ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerima sikap saya ini. Ya, agama kalian adalah agama kalian, agama saya adalah agama saya. Gitu aja, kita saling menghormati. Karena mereka memang kenyataannya adalah orang kafir. Sambil Anda berusaha mendakwai mereka pelan-pelan kepada Islam, terutama dakwah dengan perbuatan-perbuatan nyata. Tunjukkan keindahan Islam kepada mereka. Jadi alhamdulillah bersyukurlah kepada Allah. Mudah-mudahan Anda istiqamah terus dalam Islam ini dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. InsyaAllah, Allahumma amin. Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf Ustadz, saya teruskan pertanyaan yang tadi. Dia bukan anak saya, tapi murid saya. Yang saya tanyakan bagaimana mengatasinya di sekolah. Kadang saya kurang sabar menghadapinya, tapi saya tidak sampai hati untuk memukul. Mungkin karena saya kurang berpengalaman menghadapi seorang anak, dan mungkin saya masih terlalu muda. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang tadi ini ya, masalah mukul anak tadi telah dijelaskan panjang lebar. Ya memang butuh pengalaman menghadapi anak. Apalagi mungkin juga Anda masih terlalu muda, mungkin juga barangkali masih belum nikah. Sehingga belum tahu tentang anak, seluk-beluk anak, bagaimana anak-anak itu ketika usia bayi, ketika usia kecil. Ya insyaallah lah, mudah-mudahan di kemudian hari tambah lama nanti tambah pengalaman. Yang penting jangan lupa cari ilmu terus, ilmu-ilmu syar'i, termasuk ilmu dalam pendidikan anak dalam agama Islam ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Allahumma amin. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, keponakan saya kelas 5 SD, sangat pandai berbohong dan suka mengambil uang orang lain. Semua sudah pusing, orang tuanya kurang bisa menerima masukan orang lain. Mohon solusinya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini keponakannya kelas 5 SD ya, pandai berbohong, suka ngambil uang orang lain, semuanya pusing. Tapi orang tuanya nggak mau nerima kalau diberi masukan. Bagaimana solusinya? Solusinya, kalau memang anak usia kelas 5 SD ya, sekitar ini usia sekitar 11 tahun lah. 11 tahunan. Ya lumayan, sudah cukup besar dia. Ya enggak apa-apa, sekali-kali dipukul enggak apa-apa. Tapi pukulan yang mendidik. Kalau memang dibilangi enggak bisa, dengan cara lembut enggak bisa. Cara lembut aja dulu, dirangkul, jangan ngomong dari hati ke hati. Atau juga mungkin diajak ke restoran makan sambil ngobrol dari hati ke hati. Karena kadang pendekatan hati ini perlu.
Sehingga dia mau mengungkapkan isi hatinya ada apa sampai seperti itu. Atau kalau perlu dilus-lus kepalanya. Dengan cara terbaik kita nasihati. Orang tuanya diberi juga masukan pelan-pelan. Kalau mungkin yang beri masukan Anda tidak mau, ya Anda lewat orang lain yang kira-kira bisa didengar masukannya oleh orang tuanya. Kemudian kalau seandainya sudah upaya-upaya cara-cara lembut tidak bisa, ya agak keras sedikit, mukul tidak apa-apa. Ini sudah 5 SD, berarti sudah 10 tahun ke atas. Berarti dipukul sudah mulai tidak apa-apa. Tapi pukulan sekali lagi bukan pukulan dendam. Pukulan melampiaskan amarah. Tapi pukulan cinta, pukulan kasih sayang, pukulan mendidik yang tidak menimbulkan bekas luka. Yang juga tidak diarahkan ke wajah. Seperti itu. Jadi itu upaya-upaya dan semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mendengarkan doa-doa hamba-hambanya yang berdoa dengan ikhlas, dengan khusyuk kepadanya. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya jawab pada pagi hari ini dan semoga bermanfaat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma ihfaz auladana. Allahumma ihfazhum wa la tadurrahum. Allahumma ihfazhum min kulli su'in wa baliyah. Allahumma shfihim wa 'afihim. Allahumma arzuqhum as-sihhah wal 'afiyah wat thabat wal istiqamah. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, jagalah, peliharalah anak-anak kami. Jagalah mereka dari semua bencana, semua bala, dan semua yang membahayakan mereka. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami sehat walafiat. Sembuhkan mereka, ya Allah. Berilah mereka kesehatan. Jadikan mereka sejahtera, mereka bahagia, dan mereka istiqamah di atas jalan-Mu, ya Allah. Allahumma hdi auladana ila siratikal mustaqim. Allahumma ij'alhum muti'ina lak wa li rasulik. Waj'alhum barrina lil walidain wasilina lil arham. Ya Allah, tunjukilah anak-anak kami jalan yang lurus. Jadikanlah mereka semua taat kepadamu, taat kepada Rasul-Mu, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan selalu menyambung tali silaturahim. Nastaudi'uhumullah alladzi la tadi'u wadai'uh, wallahu khairun hafidha, wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu, ya Allah, karena kami yakin titipan-titipan yang ada padamu tidak akan Kau sia-siakan. Ya Allah, jagalah anak-anak kami, ya Allah. Engkau adalah sebaik-baik penjaga, dan Engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Kumpulkanlah kami semua, ya Allah, dengan anak-anak kami, dengan orang tua kami, dengan keluarga kami di dalam syurga, ya Allah. Di samping-Mu, ya Allah, penuh dengan kebahagiaan yang abadi. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah, dan kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah